Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku seiman seislam di mana saja berada, insyaallah hakul yakin selalu dalam lindungan Allah dan dalam ridho. Dan kita berjumpa lagi dengan orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Melanjutkan kabar dari inti bumi Al-Mahdi. Yang kemarin nih, konten kemarin ini adalah menjawab pertanyaan dan komen-komen saudara-saudaraku dari Islam, tapi berkemungkinan juga ada yang dari non-Muslim. Berkemungkinan ya, saya nggak tahu nih. Tapi saya berterima kasih kepada yang telah menonton video ini. Dan juga berterima kasih kepada yang sudah mensubscribe video kami, dan juga berterima kasih kepada yang telah komen apapun isi daripada komennya, dari mana dia berasal, mau dari Muslim mau non Muslim, nggak apa-apa, kami berterima kasih. Dan yang bertanya, maka kemarin ini kami jelaskan, yang bertanya atau yang berkomen, kami jawab komennya. Jadi kemarinnya dulu kita baru membahas sedikit daripada inti bumi. Inti bumi, maksudnya inti bumi ini adalah di jihad dunia nih sekarang, bukan jihad akhirat lagi. Jihad akhir zaman, tapi jihad dunianya, jihad akhiratnya sudah selesai. Jadi yang maksud inti bumi adalah kekuatan, maksudnya alam semesta ini, maupun nyata maupun gaib, dikendalikan dari bumi ini. Itu maksudnya dari bumi, karena ada Al-Mahdi, dari inti bumi. Maka dikatakan seluruh para malaikat yang ada di aras turun ke bumi beransur-ansur. Ini beransur-ansur nih, bukan sekaligus. Kayak ayat-ayat Al-Quran dulunya turunnya beransur-ansur gitu, nggak sekaligus. Begitu juga orang-orang langit, semuanya orang-orang langit yang suci akan turun ke dunia ini, ke bumi ini. Pasti kumpulnya di bumi, itu dinamakan inti bumi itu. Itu dinamakan Al-Mahdi. Berkumpul dia di bumi semuanya. Di bumi nyata nih, bumi nyata nih berkumpulnya. Itu dinamakan jihad dunia, jihad inti bumi. Inti dunia itu maksudnya. Mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam, sampai kepada nabi-nabi lain semuanya, atau begitu juga umatnya, para sahabat, sampai kepada ulamanya, sampai kepada penjiat-penjiat yang bela Islam. Semuanya orang-orang suci yang di langit turun ke bumi semuanya. Nah, ingat nih,
kalau yang dulu pernah juga di akhirat udah turun juga orang-orang langit. Tapi orang-orang langit ini turun dulu antara untuk berjihad menghadapi Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib. Nah, itu yang dihadapi. Malaikat belum turun, belum semua orang-orang langit. Di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Isa. Tetapi harus diterangkan lagi nih, jangan ribut masalah Imam Mahdi. Jangan ributlah masalah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, jangan ribut. Karena ribut sekarang ini kan itu. Ribut dia keturunan dari Nabi Muhammad, dia penerus Al-Mahdi, Imam Mahdi. Maka didengar cerita orang bodoh nih, maka dikatakan, channel ini satu-satunya. Ini channel satu-satu. Langsung dari sumber pertama dan utama. Dari pelakunya, ini dari yang sumbernya benar nih, ini channel nih. Channel lain nggak ada kayak itu, nggak ada gitu, serang aja nggak ada. Ya bukan dari sumbernya yang utama dia, cuma perkabaran yang dikutip menurut penjelasan hadis, mau hadis qudsi maupun hadis yang diriwayatkan atau ijma' para ulama. Atau Al-Quran yang terurai. Nah itu. Ini dari sumber utama dan pertama. Dalilnya inti Al-Quran. Ingat nih. Nah, ingat. Tapi kalau yang nggak tahu apa-apa, nggak nyambung sedikit pun, memang dia itu. Kadang dilawannya orang-orang langit tuh. Atau Al-Mahdi ini dilawannya Al-Mahdi. Ya nggak apa-apa. Itu sebagian umat Islam yang dibodoh-bodohin tuh, yang dibodoh-bodohin. Itu. Benar-benar parah dibodoh-bodohinnya. Atau dia bilangnya ini ngawur lah segala macam, ya nggak apa. Biarin aja dulu, biarin. Dia sampai batasnya nanti, ada batasnya nanti itu. Baru dia ketahui nanti itu. Nah, biarin aja, nggak apa-apa. Nggak perlu diurus itu. Yang diurus adalah jihad nih. Siapa yang akan dihadapi? Misalnya Dajjal gaib itu yang diurus. Ya'juj Ma'juj gaib itu yang diurus. Dan iblis gaib itu yang diurus di jihad akhirat. Yang umat Islamnya nggak usah diurus. Nggak usah. Mau yakin ya enggaknya. Dia kan udah ada amalan-amalan awal zaman yang dikerjanya. Biar aja dikerjain dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa, dibiarin aja. Mau dia macam-macam penilaiannya, biarin. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya orang nggak tahu mau diapain. Dia nggak tahu apa-apa. Gurunya sendiri udah karena nggak tahu. Gurunya yang dianggung-anggungnya dia nggak tahu. Bisa, yang tahu ini yang masuk tim. Ada timnya jihad akhir zaman dulu, jihad akhirat ada timnya itu. Jangan nggak ada timnya. Nggak sama orang aja itu. Timnya kalau jihad akhirat adalah orang-orang langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Itu timnya itu. Dan orang bumi ini adalah orang bodoh sampai corongnya. Ingat dong. Nah, itu aja. Itu ada timnya ini. Nggak sembarangan ini nih. Jadi kalau ada yang menuduh orang bodoh macam-macam, sama dia menuduh orang Nabi Muhammad dan orang-orang langit. Nah, karena dia nggak tahu, itulah kebodohannya. Kalau orang bodoh, ada apalah pengetahuannya? Sekolah agama enggak, sekolah pesantren enggak, bapaknya keturunan bukan kiai, bukan habib, bukan said. Kalau nggak dapat petunjuk mamanya dari langit, mana bisa dia ngomong kayak ini nih? Mengomong rahasia-rahasia yang dibongkar selama ini belum pernah. Ulama yang membongkar, yang kiai ustaz nggak pernah membongkar. Orang kayak ini yang membongkar, harus mikir kalian. Nggak mungkin dari ilmunya. Kalau orang mikir, dipakai pemikiran yang jernih, diikut dengan hati, dia mikir deh itu. Paham deh teman. Mana mungkin ada orang yang tidak sekolah agama. Orang yang tidak ada keturunan kiai, keturunan habib, keturunan buya, keturunan gus-gus. Bisa membongkar rahasia-rahasia di akhir zaman. Tapi kalau orang yang berpikir panjang, dengan hatinya yang rendah hati, dia direndahan hatinya kepada Allah. Dia paham deh itu.
Tapi kalau orang pikirnya nggak jalan, goblok, hatinya sombong, memang nggak akan paham. Dia nanti sampai di batas baru dia paham. Atau udah dia udah di alam kubur baru dia nanti tahu. Orang-orang alam kubur udah tahu dia. Dan dia bisa melihat. Nah. Jadi ada timnya. Begitu pula di jihad bumi, ada timnya. Begitu juga jihad inti bumi. Nah. Berapa orang bodoh ini lagi bantah? Kalau Anda bantah kan terang-terangan itu mah. Anda berapa tinggi ilmu Anda mau kue apa di akhir zaman ini? Bantah. Kalau orang nggak ada secara petunjuk, nggak dapat apa, mana berani dia menghadapi orang-orang berilmu kelas tinggi itu. Mau Anda ahli tasawuf, mau Anda ahli apa aja, datang. Daripada Anda seuzon terus menerus. Ngomong aja sampai ngawur, itu aja. Orang nggak berilmu nggak kayak itu. Ngomong orang berilmu nggak kayak itu. Ngomongnya cuma ya kayak kentut dia ngomong kayak itu namanya. Itu aja. Ngawur. Ini orang kalau berilmu ada langkah-langkah jalan yang akan dijalaninya. Harus menurut ihdinas siratal mustaqim. Akan membantah orang jalannya ihdinas siratal mustaqim. Enggak asal ngomong baik. Enggak asal nuduh-nuduh macam-macam. Enggak ngikut-ngikut pula orang banyak. Orang banyak ini udah banyak dibodoh-bodoh Dajjal, itu kan ngikutin dah. Udah hampir semuanya dibodoh-bodoh Dajjal. Itu pernah ngikutin dah. Di sinilah. Karena apa? Disitulah karena selama ini dia beribadah tidak ikhlas, itu aja. Beribadah tidak dengan kerendahan hati. Beribadah dengan kesombongan. Itu banyak sekarang. Maka terkaparlah saat terjadi perang orang-orang langit Nabi Muhammad SAW dengan Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib, terkaparlah iman tauhidnya. Di situ tanda. Orang maka tandanya ketika di awal zaman bagaimana ibadahnya? Ibadahnya benar-benar ikhlas enggak? Atau benar-benar dengan merendahkan hati kepada Allah? Sungguh-sungguh cuma mengharapkan ridha Allah. Tidak mengharapkan ridha selain Allah. Apakah mulutnya sejalan dengan hatinya? Itu menjadi tanda. Kalau terkapar iman tauhidnya, itu suatu tanda. Berarti ibadahnya selama ini tidak diridai Allah. Ini kalau jalur hisab nih, neraka tempatnya. Dijamin masuk neraka nih orang-orang ini. Beribadah dengan ria. Mengharap sanjungan dan pujian-pujian dari makhluk. Itu menjadi tanda. Tapi kalau orangnya di akhir zaman terjadi peperang dahsyat. Ini peperang dahsyat nih di akhir zaman di jihad akhirat dulu. Antara orang-orang langit dengan Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib. Kalau orang ketika di awal zamannya benar-benar dia marah ridha Allah dengan merendahan hati kepada Allah dalam ibadahnya, dia iman tauhidnya tidak akan terkapar. Setidak-tidaknya bisa bertahan. Setidak-tidaknya bisa bertahan dari dahsyatnya goncang-goncangan di akhir zaman. Bisa bertahan dia. Gak langsung terkapar lah. Akhirnya musyrik, munafik. Itu tandanya beribadahnya di awal zaman gak beres. Gak beres. Dengan kesombongan dan keangkuhan. Mengaku yang paling benar. Mengaku yang paling hebat. Tuh buktinya hebat apaan kayak itu tuh. Ketika datang di akhir zaman peperang dahsyat yang sangat dahsyat. Tidak dahsyat. Itu yang terdahsyat tuh. Ini untung aja orang langit Nabi Muhammad SAW menang dalam jihad akhirat. Kalau kalah habis kita di akhir zaman semuanya. Habis. Jangan nyomong-nyomong lagi. Oh saya ini orang suci. Saya ini segala macam. Pret. Gak ada itu. Sedang Nabi Muhammad yang suci ya. Sama orang lain kalau saya naik kalah ya, bisa dikalah bang. Apalagi kita yang duduk di akhir zaman nih. Mungkin kita dikentut-kentut doang habis kita nih.
Itulah perumpamaannya. Tapi karena Nabi Muhammad dan orang-orang lain menang, syukur yang tiada tara sebenarnya. Dari umat akhir zaman ini, bersyukur deh sebenarnya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Muhammad dan orang-orang langit. Sebenarnya kalau dia punya akhlak ya, punya adabnya. Ini enggak sebaliknya. Udah diselamatkan oleh orang langit, dia tetap angkuh dan sombong. Tetap angkuh, kesombongannya bukan tambah rendah, menjadi-jadi kesombongannya. Menjadi-jadi. Keangkuhnya menjadi-jadi. Bukan tambah kepada jalan kebenaran, tambah sesat. Nggak hilang di bodoh-bodoh dajjal. Ini akan dilanjutkan kepada jihad Al-Mahdi, jihad inti bumi. Maka saya bilang, ada nak mengakui corong selain orang bodoh tunjuk tangan. Sampai di channel nih, sampai di channel nih. Mau orang Arab dia, mau orang Indonesia dia, dari aliran mana dia, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, tunjuk tangan. Ngomong ke channel nih. Di mana Anda tinggal, saya samperin nanti. Kalau terlalu jauh, tolonglah dia bayar ongkos saya. Kalau Anda datang sini, kalau sama ceritanya yang corong sampaikan ini dengan Anda, datanglah. Kalau ya benar Anda mau corong belah. Gitu tantangnya di Ramadan ini. Mau dari aliran mana Anda? Aliran Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, datanglah. Gitu benar. Kalau yang asli itu begitu. Kalau yang asli itu nggak ada yang ditakutin, itu yang asli itu. Nggak diukur-ukur orangnya, nggak diukur ilmunya, nggak diukur-ukur. Mau Anda tasawuf, mau Anda pikir, datanglah. Datang. Nih saya tinggal di perumahan. Nih saya kasih alamat saya lengkap ya. Saya tinggal di perumahan Tomon, Keramat Watu, perumahan Tomon nih. Ini perumahan KS nih. Jelas-jelas ya. Kita berdebat habis ini. Perumahan Tomon ini perumahan KS dulu nih. Saya cuma istilahnya numpang di sini ya. Beli rumah bekas. Maka saya nggak dihargai. Saya bukan pekerja KS nih. Saya orang lapang aja ini. Bukan anggota KS saya enggak. Tapi saya membeli rumah di sini. Rumah yang sudah ya biasa bisa tempat tinggal aja lah. Keramat Watu. Keramat Watu tahu nggak Anda? Kabupaten Serang saya tinggal di sini. Datanglah kalau ada yang akan datang. Bantah saya. Tapi dengan syarat, bawalah ilmu, bawalah akhlak, bawalah adab. Kita sesama umat Islam. Jangan Anda bawa kesombongan. Jangan Anda bawa kesombongan. Saya ini segala macam. Kalau Anda bawa kesombongan, saya mau Anda iblis. Kalau saya berada di iblis setan, saya nggak ada yang saya takuti lagi. Ingat Anda itu. Jangan Anda bawa kesombongannya. Kalau Anda bawa kesombongan, saya macam Anda sekalian iblis sekalian lagi. Atau arwah sesat kalau sekarang ini. Nggak akan takut saya. Berarti Anda tidak niat dengan niat baik namanya. Datanglah, saya tinggal di perumahan Tomon nih. Ini perumahan komplek KS nih. Ini rencana saya mau pindah dari sini lagi. Karena di sini menuduh saya semuanya macam-macam. Sampai sekarang masih menuduh saya macam-macam. Kalau adanya musibah saya dituduh. Kan nggak ada pikiran dia, tidak ada otak dia itu. Nggak ada otak dia. Kalau digunakan pikiran otaknya, dipakai hatinya, nggak akan terjadi hal itu. Mau orang tua-tua, mau bapak-bapak, ibu-ibu, sama aja. Mungkin ada satu dua, mungkin. Saya rasa, ini rasa ya. Ini rasa di hati saya, merasa. Rem. Ada rem begini. Berpikir dan bertanya-tanya. Ini orang bodoh nih. Siapa sebenarnya? Nggak mungkin dia membuka rahasia-rahasia semuanya. Kalau nggak ada yang menyampaikan. Dia tampaknya ibadah biasa-biasa doang. Banyak orang rajin-rajin ibadah sini. Sholatnya berjamaah tiap waktu. Tapi kadang dibodoh-bodohin. Terus serang aja saya ngomong. Saya ngomong nggak ada takut-takutnya sekarang nih. Di Al-Mahdi ini. Nggak ada saya gentar sedikit pun. Mau berhadapan dengan saya nggak akan gentar sedikit pun.
Karena ini soal keyakinan, nggak bisa ditawar-tawar. Lain kalau soal dunia atau kehidupan, saya nggak akan melawan. Biar saya mundur teratur. Tapi kalau soal keyakinan, mati pun resikonya saya tanggung. Nggak ada, saya takut pun nggak ada. Apa yang takutkan? Kalau takut sama ada keyakinan, berarti saya musyrik, mempertikatkan Allah. Nggak main-main. Kalau udah di akhir zaman Al-Mahdi ini penegasan, nggak main-main lagi. Maka saya bilang, tuduhan Anda di channel itu masih kecil. Anda bilang gila saya, bilang ngawur, bilang pengacau, itu kecil bro. Karena Anda aja nggak paham. Anda aja nggak paham. Anda nggak paham, tapi bahasa Anda tuh vulgar. Vulgar namanya. Nggak ada adab. Nggak ada akhlak. Kalau orang mukminnya pasti ada akhlaknya. Nah, ini jihad nih bung. Kalau Anda keras, nama jihad harus dilawan keras. Tapi yang dilawan pun bukan door to door. Saya tahu Anda dibodoh-bodoh Dajjal yang dikeraskan kepada Dajjal. Atau sekarang ini kepada arwah. Sampai sekarang, orangnya kadang rajin sholat, rajin ibadah. Terjadi musibah. Kayak di Merak kemarin itu, saya dituduhnya itu. Saya dituduhnya bikin membakar kapal itu. Udah jelas, tuduhannya udah jelas. Pokoknya setiap terjadi musibah di bumi ini, saya yang dituduhnya. Bukan di sini aja. Pokoknya sampai ke Sedang tuh sama aja. Dia menyebar, pindahnya menyebar kemana-mana. Diturunkan ke keturunannya, ke cucu-cucunya. Saya bertanggung jawab dengan omong saya nih ya. Siapapun akan saya hadapin. Siapapun akan saya hadapin. Kalau demi keyakinan. Anda enak-enaknya menuduh saya segala macam tanpa merasa bersalah. Ketika saya counter, saya jawab, Anda pula yang marah pada saya. Jadi Anda itu siapa sih sebenarnya, saya bertanya. Siapa Anda? Anda banggakan apa yang Anda banggakan? Kita lahir ke dunia tidak apa-apa, mati pun tidak apa-apa. Apa yang Anda bangga-bangga sombongkan? Apa? Apa? Oh, karena jumlah sekalian tuh banyak, saya sendirian. Setan berapa banyak itu di Laut Jawa nih. Jin-jin tuh banyak, saya hadapin. Kalau masalah keyakinan, tidak ada urusan takut. Nggak ada. Takut saya menghadapi setan-setan, iblis, Dajjal, berarti saya udah musyrik. Musyrik saya, mati saya, hina, dina di hadapan Allah. Mana yang mau? Mana yang mau mati mulia daripada mati hina, dina? Hidup jihad. Nggak ada saya pikirin lagi. Kalau di Al-Mahdi nggak ada. Dikiranya sama orang ini saya merasa takut sama dia. Kalau bidang dunia ya saya manggut saya. Kalau bidang keyakinan maupun siapa Anda? Nggak ada. Mau berapa tinggi ilmu Anda? Maupun berapa besar kekuasaan Anda? Mau berapa kaya Anda? Nggak ada, saya gentar. Kan sediput kan besar enggak. Kalau saya bahasa gentar, goyah iman tauhid saya. Sebab kalau yang bergetar di hati ini ketika menyebut Allah, enggak apa berarti kita bergetar. Mendengar ayat-ayat Allah bertambah iman kita. Enggak apa itu tuh. Hati kau bergetar ketika menyebut Allah. Enggak apa hati bergetar. Tapi kalau ada musuh-musuh Allah, jangan bergetar hati. Makin kuat iman tauhid kita ini. Kalau bergetar, itu tandanya iman tauhid itu dipertanyakan. Hidup dunia ini sementara doang. Apa yang kita takutkan, apa yang kita ragukan. Akhirat kekal dan abadi. Kalau boleh memilih, apa yang akan Anda pilih? Dunia yang sementara ini, yang Anda bangga-banggakan. Kalau orang beriman dan berdoa, jelas dia memilih akhirat.
Jadi kita lanjutkan cerita inti bumi. Jadi seluruh malaikat yang ada di aras pokok, di langit gaib maupun di langit lahir, di matahari, di bintang, planet, bulan, turun ke bumi semuanya. Begitu juga orang-orang mulia yang suci turun semuanya. Turun ke bumi nyata. Ingat. Tapi dia itu nggak nyata pula. Jangan salah apa nanti. Nyata pula malaikat. Bukan begitu. Nyata pula orang enggak, dia tetap gaib. Kalau nyata dia orang nggak muat bumi ini, nggak muat. Maka pernah nggak Anda mendengar perkabaran kayak ini? Maka saya tanya, dari ustadz kah? Dari kiai kah? Dari habib kah? Dari gus-gus kah? Dari waliullah? Ada nggak? Di akhir zamannya, ada nggak dengar perkabaran kayak ini? Dan orang-orang di alam barzah umat Islam yang punya alam barzah cuma umat Islam sudah keluar beransur-ansur. Beransur-ansur ya belum semua. Beransur-ansur keluar, berkumpul di bumi ini semuanya. Ini yang dikatakan inti bumi. Ini yang dikatakan inti bumi. Semuanya berkumpul di bumi ini. Untuk apa? Untuk perang? Enggak, untuk perang lagi. Enggak. Bukan untuk perang. Kalau dia akhiratnya untuk perang namanya itu. Orang-orang langit perang menghadapi Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib. Kemenangan udah diperoleh, enggak akan ada. Kalau orang sekarang kan kata Dajjal akan turun nyata, nggak ada nih dikatakan nih sama orang langit. Dajjal nyata tidak akan muncul lagi. Ya'juj nyata tidak akan muncul. Iblis nyata tidak, karena udah dikalahkan di gaib. Jadi Anda jangan baca-baca lagi. Ada 70 orang di Bukit Kaf. Nggak ada cerita-cerita itu lagi. Nggak ada cerita. Tutup cerita itu lagi. Yang sekarang ceritanya adalah inti bumi Al-Mahdi. Melanjutkan. Untuk tiket ke surga seluruh umat Islam. Baik yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman. Udah dapat semuanya. Anda kan bisa mikir tuh. Kan dunia belum kiamat. Kok bisa-bisa aja orang bodoh begitu. Sebenarnya Anda bertanya gitu bagus. Ini enggak lah. Menuduh. Kerjanya menuduh tiap hari. Tiap detik, tiap menit menuduh. Berpikirlah. Coba Anda dengar, Anda bahas. Orang bodoh ya. Kan dunia belum kiamat. Kau udah dapat tiket ke surga semuanya. Itu udah ada jaminan dari Nabi Muhammad. Ini jaminan Nabi Muhammad, bukan Allah. Kalau Allah jalur hisab. Kalau Allah nggak ada jaminannya. Hisab namanya itu. Kalau Allah itu jalur hisab. Kalau diserahkan ke Allah semua itu hisab namanya. Maksudnya hisab. Kalau ada yang meninggal, ada yang kusnul khotimah, ada yang suul khotimah. Itu hisab, itu Allah diserahkan ke Allah itu gitu. Kalau Allah mendekat keadilan kayak itu. Nanti kalau hari kiamat di alam berbangkit. Sudah alam berbangkit, ada matahari. Boleh dikatakan kamu lihat sejengkal dari kepala. Itu hisab namanya itu. Itu keputusan di tangan Allah. Lama pula di padang mahsyar. Nanti baru ditimbang. Atau menempuh siratal mustaqim atau apa-apalah. Itu kalian yang tahu. No. Itu orang-orang awal zaman yang tahu. Ahli-ahli zaman itu cerita. No. Ditimbang mana yang berat dosa dan pahalanya. Kalau pahala yang berat, dia akan masuk surga. Kalau dosa yang berat, dia masuk. Kalau umat Islam mampir ke neraka dulu. Itu kan ketentuan Allah namanya. Inilah kelebihan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Habibullah. Ngerti nggak kalian? Beda dengan Nabi dan Rasul-Rasul lainnya. Dia ada tahap awalnya, ada tahap akhirnya. Tahap awalnya Allah. Di tahap akhirnya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya seluruhnya. Seluruhnya. Nggak ada yang alim kan? Nggak ada itu lagi. Mau alim, mau baik, mau enggak. Tetapi istiqamah dia dengan Islamnya. Dijamin surga semuanya.
Nggak mau Nabi Muhammad. Kalau di akhir zaman, yang dikatakan diserahkan ke Nabi Muhammad oleh Allah. Tapi diserahkan bukan cuma-cuma, Bung. Oh, cuma-cuma. Diserahkan batu dan batu ngurus emak. Nggak begitu. Harus ada persyaratan dari Allah. Harus jihad dulu. Jihad ini nggak main mangka. Jihad akhirnya nggak ada yang tahu selain orang corong nih. Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan. Kena sampai saya ke Perumahan Tomon nih. Perumahan Tomon nomor berapa nih? Saya lupa nih. Perumahan Tomon, Kecamatan Desa Karabatu, Kecamatan Karabatu, Kabupaten Serang. Sampai saya ke sini. Kalau ada lah mengaku sebagai corong, datanglah. Kalau ya ada sih, alhamdulillah lah. Kerjasama kita. Kalau ya ada. Tetapi menurut perkabaran nggak ada. Nggak ada. Corong ini cuma satu-satunya. Ini jalan nih. Kalau bilang, corong ini nyombong sekarang. Bukan nyombong, penegasan. Al-Mahdi. Penegas, bukan sombong. Penegasan. Harus ditegaskan. Ini udah terakhir nih. Fase ketiga dari akhir zaman. Harus ditegaskan lagi. Gitu. Datanglah. Ini alamat saya kasih nih. Perumahan Tomon, Eka Jaya, Desa Karmabatu, Kecamatan Karmabatu, Kabupaten Serang. Datanglah. Kalau ada mengaku corong, saya bertanya sama dia dulu. Tahu nggak dia Nabi Muhammad dan orang lain sudah turun ke dunia ini? Tahu nggak dia? Jangan kutipan-kutipan. Dikutip menurut hadis ini, diriwayatkan. Jangan begitu. Ini kan langsung dari Nabi Muhammad. Untuk apa juga hadis lagi? Itu hadisnya panjang ceritanya itu. Dari ini kabar ke ini, kabar ini. Ini langsung dari Nabi Muhammad. Siaran langsung. Maka ini satu-satunya channel yang datang dari mengkabarkan dari sumbernya pertama. Anda bantah-bantah, nggak apa-apa. Anda ledek-ledek, nggak apa-apa. Anda ada persoalan, nggak ada persoalannya. Adakah orang kayak itu tuh? Dibongkar semuanya. Mikir sebenarnya orang-orang ini. Nggak mungkin dia punya ilmu sekolah apa dia? Orang tamat di Arab Saudi belum kan tahu dia masalah ini. Profesor atau belum kan tahu dia persoalan ini. Ini jelas sering ngomong dia. Jadi bukan diberi percuma-cuma, harus berperang dulu. Yang dihadapi Dajjal itu adalah raja kemurkaan raja yang paling tinggi loh, murka Allah. Nabi Muhammad paling tinggi kemuliaannya. Itu yang berperang. Ngerti nggak? Orang dunia nggak ada yang tahu itu mah, nggak ada yang tahu. Maka sekarang ini orang dunia masih Imam Mahdi akan turun, Dajjal akan turun. Ya cerita itu aja. Sama ceritanya. Ini nggak. Pokoknya Dajjal nyata tidak akan turun lagi. Ya'juj nyata tidak akan turun. Iblis nyata tidak. Udah dikalahkan nih kaibnya. Apalagi? Ini saya menyampaikan dong. Perang. Orang nggak tahu. Dari peperangan itu menimbulkan imbas-imbas dia nggak tahu. Terjadinya tsunami. Terjadinya gunung meletus. Terjadinya segala macam. Terjadinya ibaratnya umat Islam sama umat Islam perang-perang kayak di Arab itu. Itu imbasnya, Bung. Imbas dari perang jihad akhirat. Namanya perang terbesar itu ada imbasnya. Dari imbas itulah orang-orang ini menuduh orang bodoh. Ya memang yang muncul satu-satunya di orang nyata ya orang bodoh. Jadi orang bodoh hanya sasarannya. Terjadi gunung meletus itu orang bodoh. Terjadi gempa bumi, tsunami dituduhnya orang bodoh. Terjadi kebakaran dituduhnya orang bodoh. Terjadi orang mati maupun dekat di sini maupun jauh dituduh orang bodoh. Padahal itu adalah imbas, Bung. Imbas dari peperangan. Ngerti nggak kalian? Kalau orang dia pasai-pasai udah diterangkan habis-habis kayak ini, Anda juga nggak paham-paham. Ya payah Anda itu. Benar-benar parah ada di bodoh-bodohi Dajjal. Memang parah. Memang parah ada di bodoh-bodohi. Udah dijelaskan sejelas-jelasnya kayak ini. Anda juga paham lagi. Itu imbasnya. Imbas jihad akhirat. Kok
ilmu orang bodoh lah kan. Orang bodoh tidak punya ilmu. Mau ilmu paranormal, mau ilmu dukun, mau ilmu jin, mau ilmu malaikat, mau ilmu agama. Enggak ada, benar orang bodoh. Kalian tuh sudah salah kaprah amat. Salahnya benar-benar nih orang nih. Yang benar-benar beku hatinya. Kalau enggak di perjuangan Nabi Muhammad Al-Mahdi, neraka tempat orang musyrik. Orang udah azan, tetap saya lanjutkan, nggak apa-apa. Kalau lagi kita apa, nggak apa. Jadi anti bumi itu. Semuanya berkumpul di bumi nyata ini. Bumi kita ini. Itu kan inti bumi. Al-Mahdi. Al-Mahdi itu apa? Adalah Allahu Akbar. Masuk Allah Akbar. Kekuatan Allah. Maka saya bilang, kalau orang-orang ini kan banyak nih. Sekarang kan ribut sekarang nih. Kiai-kiai ribut dengan Habib. Kenapa? Karena masalah apa nih? Masalah mana yang keturunan dari Nabi Muhammad diributkan. Bodoh amat sih. Bodoh. Kalau saya orang bodoh, masa bodoh sih? Umpamanya Al-Mahdi ini keturunan dari Jawa ini nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau bisa. Memang kan diturunkan di Pulau Jawa ini Al-Mahdi, memang untuk orang Jawa doang. Sama Nabi Muhammad, saya nggak ada masalah. Oh Nabi Muhammad turun di Arab, ini nggak masalah. Memang Nabi Muhammad turun di Arab itu insya Allah untuk orang Arab aja. Maka berpikir luas, bung, dengan picik. Itu picik namanya, nama. Maka dia katakan, saya katakan, anak-anak beragama itu kayak anak-anak. Wah dia mengakui Al-Mahdi keturunan dari Al-Bantani atau dari Wali Songo. Ya nggak apa-apa. Kan ya untuk kepentingan orang itu aja. Memang kepentingan untuk orang Jawa aja. Untuk kepentingan seluruhnya, khususnya umat Islam dan bumi semua, dunia semuanya. Kok pikiran picik-picik kayak itu? Ini ribut sekarang nih. Kiai-kiai pribumi diangnya. Ulama pribumi ribut dengan Habib-Habib yang dari keturunan Arab. Bodoh, hati-hati sekarang ini saya peringatin. Sekarang ini yang akan mengganggu umat Islam adalah arwah sesat. Ingat nih. Kalau dulu kan Dajjal. Imbasnya itu nah. Imbas peperangan kita akan goncang kita. Sekarang ini arwah sesat yang langsung yang akan kita hadapi. Itu yang akan mengadu domba umat Islam. Arwah-arwah sesat. Arwah sesat apa? Arwah orang Islam? Enggak. Orang Islam enggak ada yang sesat. Orang Islam di tempat di alam barzah. Sekarang baru keluar beransur-ansur. Ya, kalau orang yang ada alam barzah cuma umat Islam. Menurut Islam nih. Menurut dia agama dia terserah dia. Kita tidak menjelekkan agama lain. Kalau menurut Islam keyakinan dari langit nih. Al-Mahdi. Orang-orang di luar Islam non-Muslim itu. Dia dihidupkan di dunia lagi. Itu yang dikatakan menurut Al-Mahdi, ya ini menurut Al-Mahdi. Itu yang katakan arwah sesat menurut Islam. Itu yang mengadu domba kita sekarang ini. Hati-hati para kiai, hati-hati para habib, hati-hati gus-gus buya. Ini yang akan mengadu domba kita ini bukan Dajjal lagi. Dajjal nggak keluar lagi, bukan Dajjal gaib, bukan Ya'juj, bukan iblis gaib. Yang akan mengadu domba umat Islam sekarang ini ada arwah-arwah sesat. Hati-hati, tahan diri. Jangan diikuti perasaan, jangan diikuti egois, emosi, jangan mau dibodoh-bodohin. Masa arwah sesat lo kamu bodoh-bodohin kita?